Baik, leadership dalam dunia kerja. Sebelumnya saya ingin menjelaskan itu karena sepengalaman saya kerja di coffee shop dan sekarang juga saya sedang bekerja di coffee shop. Jadi tema yang akan saya bawakan itu leadership dalam dunia kerja. Kenapa banyak sekali orang yang mengira kalau leadership dalam dunia kerja itu tergantung siapa yang memimpin atau siapa yang mempunyai kuasa dalam tempat pekerjaan itu. Contohnya kayak misalnya owner. Banyak orang yang bilang kalau cuma owner atau atasan yang boleh mempunyai leadership atau yang memerintah atau nyuruh-nyuruh gitu. Padahal pengalaman saya bekerja di cafe ini, itu justru leadership yang sebenarnya itu di saat keadaan kafenya nggak lagi sepi atau lagi tenang. Misalnya kafe lagi ramai banget, lagi hektik. Disitulah sebenarnya leadership kita tuh diuji. Contoh kalau misalnya lagi ramai banget, kita menenangkan teman-teman kita atau kita menenangkan atau menjelaskan kepada tamu kalau ini itu lagi ramai, keadaannya seperti apa. Oke, masuk ke topik pertama, soft skill. Soft skill itu menurut saya penting sekali dalam dunia pekerjaan karena soft skill itu pilar utama dalam kepemimpinan dan leadership ini. Contohnya misalnya di kafe sedang ramai, itu kalau misalnya kafe ramai pasti emosi itu kita seperti apa ya? Sangat membakar emosi lah. Terutama kita kalau sebagai pemimpin itu yang paling penting itu adalah komunikasi. Karena komunikasi itu sangat penting untuk sebuah kepemimpinan dalam dunia kerja ini. Karena selagi ramai pasti emosi dong. Kita bagaimana cara kita untuk menenangkan. Pemimpin itu bagaimana cara kita untuk menenangkan, bukan siapa yang paling berisik. Jadi kalau misalnya emosi, bukannya kita emosi balik. Jadi kita sebisa mungkin untuk harus menenangkan sesuatu yang sedang ribut seperti itu. Contohnya juga misalnya kalau tamu komplain, bukannya kita marah atau malah kita lebih galak daripada tamunya itu. Tapi kita bagaimana kita menjelaskan kepada mereka kalau situasinya itu seperti ini, seperti itu. Justru pemimpin yang benar itu seperti itu. Jadi ini piring kotor semua ini piring. Kamu makan pakai apa nih? Piring kotor ini. Kan piring kotor. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu peran pemimpin dalam operasional kerja. Pernah mesin ini nggak bisa berfungsi, nggak bisa beroperasi. Udah gitu keadaan coffee shop itu lagi ramai. Seorang pemimpin yang benar itu dia harus memberikan keputusan kepada customer atau kepada rekan setim. Kalau kita itu harus memberikan suatu keputusan kepada customer selanjutnya, kalau misalnya ada yang mau pesan kopi itu, kita harus memberikan alternatif menu. Contohnya, salah satu contohnya itu kita bisa memberikan keputusan itu. Karena kalau kita hanya pasrah atau ketergantungan dengan mesin ini, justru kita akan berbalik, malah akan terjadi buruk lah kepada kitanya. Jadi mungkin salah satunya itu memberikan alternatif dan komunikasi yang baik kepada customer, bagaimana kita menjelaskan kalau mesinnya sedang tidak bisa beroperasi atau seperti apa. Kita ada alternatif menu lain, menu yang selain kopi gitu, juga ada yang menu selain kopi yang enak atau yang menarik juga. Kita bisa mengasih saran atau komunikasi yang baik lah. Intinya seperti itu dalam peran seorang pemimpin itu seperti itu dalam operasionalnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam lingkungan yang non formal. Oke, lingkungan coffee shop ini contohnya lagi tidak sibuk atau tidak ramai, cenderung santai. Justru disitulah kepemimpinan itu bisa memberikan teladan. Kita dari sudut pandang pemimpin ya, kita bisa memberikan teladan kepada rekan-rekan kerja kita, atau bahkan bisa memberikan teladan kepada tamu yang sedang berkunjung gitu. Misalnya teman-teman kita sedang membersihkan area coffee shop dan mengangkat piring-piring kotor gitu, atau mencuci piring sekalipun. Kita bisa membantu turun langsung untuk juga membersihkannya atau membantu mengangkat-angkat piring yang ada di luar. Karena kepemimpinan dan gaya seperti itu tuh bukan tentang siapa dia. Misalnya kita itu manajer atau supervisor, tapi kita cuma berhak nyuruh, nggak berhak bantuin. Dan disitulah justru
pemimpin itu bisa ngasih teladan untuk bisa bantuin langsung turun terjun ke lapangan untuk bisa membersihkan coffee shop yang kotor atau piring-piring kotor lah. Jadi intinya gaya pemimpinan sebenarnya itu bisa memberikan teladan kepada teman-teman kerja kita, bahkan kepada orang lain juga. Gaya pemimpin yang efektif itu seperti itu kan. Itulah topik-topik yang sudah saya sampaikan tadi. Dari pengalaman saya bekerja di coffee shop, saya belajar bahwa kepemimpinan itu hadir dalam hal-hal kecil lah, hal-hal sederhana seperti cara berbicara, cara saya bersikap, cara mengambil keputusan, dan cara saya bertanggung jawab itu seperti apa. Sebenarnya leadership juga bukan hanya berlaku di dalam dunia kerja aja sih, tapi dalam hidup kita itu keterampilan seperti itu sangat dibutuhkan juga. Jadi menurut saya juga pemimpin yang baik itu bukan tentang orangnya atau tentang siapa dia, bukan siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang bisa buat orang lain berkembang bersama-sama kita sendiri dan bisa menjadikan teladan lah. Kita bisa menjadikan teladan kepada orang lain untuk bisa menjadikan motivasi dalam kepemimpinan seperti ini atau leadership seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih.